ada 3 jenis persediaan kalau di perusahaan manufaktur ini. Nah, jadi ini perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Ada 2 kalau perusahaan dagang ada 1 jenis persediaan, biasanya persediaan barang dagang, sedangkan kalau manufaktur itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan jadi atau siap dijual. Nah, mengenai kepemilikan, ini hak kepemilikan itu biasanya ditentukan di awal transaksi jual beli. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu tentang yang FOB shipping point sama FOB destination point gitu kan. Ini sebenarnya di sini kalau di sini dijelaskannya jika persyaratan penjualannya franko gudang penjualan. Ini maksudnya itu kalau di akuntansi dasar sebelumnya ini di sini kan begitu barang keluar dari gudang penjualan, maka barang tersebut bukan lagi milik penjual, tapi sudah menjadi milik dari pembeli, gitu kan. Ini berarti masuknya sebenarnya kalau kita bisa istilah yang kita gunakan itu berarti FOB shipping point. Jadi saat sudah dikirimkan itu sudah menjadi milik dari pembeli. Nah, kalau yang satunya itu FOB destination point. Jadi barang itu baru menjadi milik pembeli, milik pembeli ya. Kalau itu sudah diterima oleh pembelinya itu. Jadi hak kepemilikannya sudah menjadi milik pembeli kalau barangnya itu sudah diterima kalau destination point. Terus kalau ini ada sistem juga yang satunya itu sistem kepemilikan yang berdasarkan konsinyasi. Konsinyasi itu seperti ini barang dagangan yang berupa titipan. Jadi kalau misalnya kalian dagang misalnya jualan makanan gitu terus dititipin ke toko-toko yang di dekat rumah kalian misalnya kayak gitu, itu masuknya di konsinyasi. Jadi barangnya kan milik kalian, tapi yang tokonya itu tidak bisa menyatakan kalau itu barang milik mereka gitu. Itu istilahnya ya ini persediaan barang dagangan yang diperoleh atas dasar konsinyasi ini. Jadi kepemilikan barangnya tetap berada di pihak pengirim atau yang menitipkan, yang penjual ini berarti seperti suppliernya gitu kan. Pokoknya yang menitipkan itu. Terus karena bukan hak milik dari yang dititipkan, maka barang konsinyasinya tidak masuk sebagai persediaan pihak yang dititipkan. Terus bagi pihak yang penitipnya, konsinyasi masih tetap akan diperhitungkan sebagai bagian dari persediaannya sampai barang konsinyasi tersebut nyata-nyata terjual ke konsumen. Jadi yang tokonya itu hanya sebagai pihak yang ya diminta untuk menjualkan saja, tapi mereka tidak memiliki barang tersebut. Jadi sebenarnya proses jual belinya hanya dari yang penjual yang aslinya melalui pihak yang yang dititipi ini ke pembelinya itu. Nah, ini untuk pencatatan persediaan. Jadi persediaan itu kan dicatatnya kalau di laporan keuangan itu di neraca, terus aset lancar ya masuknya ya. Nah, untuk ini perusahaan dagang itu secara sistematis akan menyelenggarakan pencatatan persediaan untuk menentukan persediaan barang yang tersedia untuk dijual dan persediaan barang yang sudah laku, yang laku terjual.
Jadi dalam laporan keuangan itu kan sudah langsung jadi persediaan barang akhirnya itu di situ berapa kan yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi sebelumnya itu sampai akhirnya di persediaan yang akhir itu kita sudah harus menentukan yang ini barang tersedia dijual dan barang lakunya itu berapa kayak gitu. Biasanya perusahaan sudah menghitung itu dulu sampai akhirnya dapat persediaan akhirnya. Nah, untuk pencatatan dari persediaan ini kita bisa menggunakan metode yang perpetual sama metode periodik. Dulu di akuntansi dasar juga pasti sudah pernah dibahas tentang metode perpetual sama periodik ini kan. Tapi kalau di sana lebih ke sistem pencatatan jurnalnya itu seperti apa. Di sini nanti di AKM 1 ini nanti akan dibahas lebih lanjut tentang kok bisa sampai ke persediaan akhirnya itu seperti itu seperti apa cara ngitungnya kayak gimana ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi kalau metode perpetual itu kan kita mencatat persediaan dan menghitungnya itu secara detail gitu kan. Jadi setiap ada barang yang masuk keluar kayak gitu pasti ada pencatatannya terus gitu. Kalau dulu kita menjurnal pokoknya setiap ada penjualan, pembelian pasti dicatat terus HPP-nya gitu kan. Jadi pokoknya ya detail kita sampai pas akhir periode kayak gitu bisa ketahuan persediaan barang dagang akhir atau yang biasanya kita HPP kayak gitu kan sudah langsung tahu hasil akhirnya itu berapa tanpa ada kita ngitung-ngitung sendiri yang ngitung-ngitung pakai rumus HPP gitu kan. Sebetulnya itu detail pada waktu pembelian sama penjualan itu pasti catat barang yang masuk keluarnya itu berapa kayak gitu. Harga pokok dari barang dagang yang dijual itu ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Pokoknya ya kita pasti langsung ketahuan persediaannya itu berapa pada saat itu juga. Pada saat ya mau lihat pas misalnya tengah-tengah periode kayak gitu mau dilihat persediaannya itu tinggal berapa kayak gitu udah langsung bisa ketahuan dari pencatatannya kita gitu kan. Dan ini lebih cocok untuk perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi tapi nilai transaksinya besar. Jadi karena harus dicatat terus, detail kayak gitu, jadi lebih cocoknya untuk perusahaan yang memang ya frekuensinya tidak terlalu tinggi, frekuensi tadi apa jual belinya kayak gitu. Atau sebenarnya kalau misalnya sekarang sudah pakai sistem itu jadi kalau misalnya metode perpetual kayak gitu menggunakan sistem kayak gitu kan tinggal mencatat aja terus semuanya sudah langsung ini kan update kayak gitu berapa persediaannya gitu jadi sebenarnya lebih mudah kayak gitu. Ini mungkin susah karena itu belum ada ya sistem komputerisasi gitu kan. Nah, sedangkan ada satunya lagi adalah metode periodik. Jadi pencatatan persediaan itu hanya dilakukan pada saat awal dan akhir saja, misal tiap bulan atau tiap tahun kayak gitu untuk menentukan harga pokok penjualannya yang nanti harga pokok penjualan itu kan akan masuk di laporan keuangan juga kan. Jadi ya kita baru tahu kita hanya tahu persediaan awalnya berapa, kemudian jual beli itu ada rumusnya gitu kan untuk menentukan HPP, baru nanti persediaan akhirnya itu dihitung dari biasanya stok opnam itu. Setiap akhir periode dilakukan stok opnam, itu di situ nanti persediaan akhirnya ketahuan, baru nanti harga pokok penjualan itu bisa ini biasanya paling banyak dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang keluar masuk barangnya itu sangat cepat kayak gitu biasanya menggunakannya metode periodik. Cuma ya kelemahannya itu nanti kadang mungkin saja keluar masuk barangnya tidak hanya yang
gara-gara penjualan pembelian, tapi bisa aja kalau kayak pencurian atau misalnya barang rusak apa kebakaran apa kayak gitu rentang untuk catatannya. Jadi nggak ada sistem update yang setiap ada transaksi kayak itu diupdate kayak gitu, tapi langsung kita baru tahu persediaan akhirnya pada saat stok opnam itu. Padahal bisa saja pas itu di tengah-tengah ternyata ada penjualan, kita nggak tahu gitu kan. Kita nyatetnya itu sebagai penjualan, padahal itu kita ya ada barang yang rusak atau misalnya dicuri atau misalnya perusahaannya itu ada bencana kayak gitu kan. Jadi kurang kurang terupdate kalau menggunakan metode periodik ini. Jadi kalau sekarang itu perusahaan biasanya lebih menggunakan yang metode perpetual ini karena pengendalian internalnya itu lebih bagus daripada menggunakan yang metode periodik ini. Nah, untuk penilaian persediaan, tadi itu kan pencatatan persediaannya ya. Kalau untuk penilaian persediaan, itu ada 3 metode. Jadi menggunakan metode FIFO, metode LIFO, sama metode biaya rata-rata. FIFO itu artinya first in, first out. Berarti yang pertama kali masuk, dia akan pertama kali keluar. Kalau LIFO itu last in, first out. Jadi yang masuk, dia yang malah pertama keluar gitu. Tapi di sini lebih ke harganya maksudnya, bukan yang barangnya gitu. Jadi di sini dengan metode FIFO, harga pokok barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai pokok penjualan. Jadi ini lebih ke bukan barangnya yang first in first out, itu kan tadi yang pertama kali dibeli, yang pertama kali akan dijual gitu kan. Tapi ini lebih kita berbicara metode yang FIFO, LIFO, average itu lebih ke tadinya untuk penentuan harga pokok barangnya ini. Jadi kalau yang FIFO dia harga pokok barang yang pertama kali dibeli itu akan diakui sebagai harga pokok penjualan untuk penjualan yang pertama gitu. Terus yang akan menjadi nilai persediaan akhir itu adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir dibeli. Jadi yang sisanya itu ya yang terakhir dibeli itu akan jadi nilai persediaan akhir. Itu kalau FIFO nanti kita bahas masih maksud dari metode FIFO ini. Lah, kalau yang LIFO itu tadi kan last in first out gitu kan. Nah, kalau LIFO ini itu harga pokok dari barang yang terakhir adalah yang diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Jadi malah yang harga pokok yang terakhir itu nanti akan diakui sebagai yang harga pokok penjualan yang pertama justru malah. Jadi kebalikan dari LIFO tadi itu. Jadi nanti persediaan akhir dari LIFO itu adalah barang yang pertama kali, harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli. Jadi kebalik. Pokoknya FIFO sama LIFO itu saling kebalikan gitu. Nah, kalau average atau rata-rata pokok penjualan per unitnya dihitung berdasarkan rata-rata harga pokok harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Jadi ini kalau metode rata-rata ya hitung dari rata-rata penjualan ini harga pokok penjualan per unitnya dari barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kalau jadi ini harga pokok dari barang yang dibeli itu tetap sama atau stabil. Kalau harga pokoknya tetap sama, maka dapat dipastikan bahwa ketiga metode penilaian tersebut itu masing-masing akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhirnya juga akan sama kalau harganya sama. Tapi kalau misalnya harganya beda, itu nanti akan juga fluktuatif kan. Pokoknya kalau sama itu nanti berarti
ya pengaruh ke harga pokok penjualan, laba kotor sama laba bersihnya juga akan sama, nggak ada bedanya karena harganya tadi kan sama terus. Tapi kan di pasar itu biasanya harga pokok dari barangnya itu kan fluktuatif kan, berubah-berubah kayak gitu dari ketiga metode tersebut. Ya nantinya juga besar nilai dan akhirnya harga pokok penjualan, laba kotor sama laba bersihnya itu juga akan berbeda dari ketiga ini ya metode tadi itu. Jadi di sini itu ini ciri-cirinya kalau misalnya menggunakan Vivo sama Livo. Itu kalau Vivo menghasilkan akhir yang paling besar. Harga pokok penjualan paling kecil, laba kotor serta laba bersihnya itu yang paling besar. Ini nanti bisa dibaca sendiri, kita langsung ke ininya aja. Contohnya aja langsung biar tahu maksudnya apa sih kok ada perpetual periodik, kemudian penilaiannya tadi Vivo, Livo, sama average. Langsung ke contohnya aja ya. Jadi tetap kita menggunakan penilaian persediaan itu tadi kan berdasarkan 3 metode itu kan, Vivo, Livo, sama average ini. Tapi tetap kita harus menentukan sistem pencatatannya dulu, perpetual apa periodik. Nah, ini kita pertama menggunakan sistem yang pencatatan perpetual semua dulu untuk ketiga metode penilaian ini Vivo, Livo, average. Pencatatannya perpetual. Contohnya gini. Jadi untuk ini yang pertama itu untuk penilaian persediaan dalam sistem pencatatan perpetual. Ada contoh soalnya seperti ini. Jadi nanti menggunakan contoh yang sama. Ada persediaan awal, kuantitasnya 120, harga perolehnya 200.000. Kemudian ada penjualan, terus kemudian ada pembelian, harga belinya ini 210 gitu kan. Terus ada penjualan. Nah, ini harga penjualan kok kosong. Nah, ini karena diartikan bahwa harga jual per unitnya 300.000. Jadi harga jualnya ini sama terus nih tiap transaksi ini. Tapi ini dicontohkannya sama, kadang ada juga yang kita harga jualnya berbeda-beda gitu kan. Itu nanti juga ya disesuaikan dengan harga jualnya itu berapa kayak gitu. Kalau ini kebetulan di soalnya dicontohkan kalau harga jualnya sama. Nah, di sini kita pembelian sama penjualannya itu dilakukan secara kredit. Kita diminta untuk menghitung nilai persediaan air, harga pokok penjualan, sama laba kotor. Ini perpetual. Tadi pencatatannya perpetual. Nah, kita menggunakan penilaiannya adalah Vivo. Jadi perpetual yang Vivo. Di sini udah langsung disajikan tabel seperti ini ya. Jadi pertama itu pasti yang pertama itu tanggalnya dulu ditulis, kemudian ada pembelian, harga pokok penjualan, terus saldo persediaan. Terus di sini di bawahnya kita ada unit, terus ini harganya, kemudian totalnya itu berapa kayak gitu. Pokoknya setiap ininya ditulis kolom-kolomnya pokoknya seperti ini untuk mempermudah. Jadi tadi kan tanggal 1 Maret itu ada persediaan awal sebesar 120. Harga per unitnya 200.000. Berarti ditulis saja di saldo persediaan di sini, di bagian saldo persediaan itu karena persediaan awal kan. Unitnya 120. Kemudian harga pokoknya 200.000, maka totalnya adalah 24 juta. Di sini ditulis 20 juta. Nah, kalau persediaan awal itu ditulisnya di saldo persediaan ini. Nah, kemudian tanggal 5 Maret itu ada penjualan sebesar 84. Harganya tadi 300.000 gitu kan. Nah, tapi kita di sini
untuk penilaian yang Vivo untuk mencatat yang di sini itu kan kalau penjualan itu berarti masuknya di harga pokok penjualan kan di kolom sini. Di sini 80 unitnya 84. Terus kemudian ini kok HP-nya 200.000 bukan tadi yang harga jual 300.000 kan. Nah, ini karena kita menggunakan penilaian Vivo dan Vivo itu tadi kan untuk penilaian harga pokok penjualannya itu kan. Jadi di sini maksudnya itu. Jadi kita akan menentukan harganya itu berapa untuk dimasukkan di harga pokok penjualan itu. Karena tadi Vivo itu first in first out, yang pertama kali masuk itu adalah yang pertama kali keluar. Nah, kita cuma ada satu harga yang sebelumnya ini 200.000 ini, maka yang digunakan untuk harga pokok penjualan ya di yang 200.000 ini yang tadi saldo persediaan. Harga pokok penjualan itu kan harga ininya ya apa? Ya harga yang bukan harga jual. Jadi harga pokok penjualan kan nanti biasanya kalau menghitung penjualan itu kan dari harga jual, kemudian dikurangi harga penjualan itu nanti akan ketemu laba kotor gitu kan. Nah ini kita menentukan yang harga pokok penjualannya yang digunakan karena kita hanya punya satu harga pokok yang di bagian persediaan maka digunakan yang harga ini 200.000 ini. Terus 84 dikali 200.000 hasilnya 16,8. Jadi saldo persediaannya itu tinggal berapa? Dihitung dari 120 dikurangi 80 unit ini karena kita menjual kan. Jadi masih sisa 36. Nah, 36 dikali 1.000 totalnya 7,2 juta ini. Kemudian tadi kan ada pembelian sebesar 96. Terus harga belinya itu 210. Kalau pembelian berarti masuknya di kolom yang pembelian ini. Unitnya 96, harga pokoknya ikut yang disoal kalau ini. Jadi kalau yang pembelian itu harganya ikutnya disoal karena ya kalau harga pokok pembelian itu ya kita ngikut yang pembeliannya itu berapa kan, aslinya itu berapa. 210 ini dikalikan antara unit kali harga pokoknya maka ketemu 20.160.000 ini kan 20,16 juta. Jadi kalau ini masih tetap sama. Nah, cara memasukkan di saldo persediaan ini. Karena ini harga pokoknya berbeda, yang sebelumnya itu 200.000, kemudian yang bagian pembelian yang harga barunya itu 210, maka nggak bisa digabungin kan. Di sini ya dipisah, yang 36 itu masih tetap ditulis 36 harganya 200.000, 7,2 juta. Kemudian ada harga baru yang kita baru sebesar 96 unit. Terus harga pokoknya 210. Maka totalnya ya tinggal ditulis aja 20,16 juta gitu. Ini ditulis sesuai dengan yang tertera. Nah, baru nanti pada saat ini tanggal 19 ini ada penjualan sebesar 48 unit. 48 itu kan kita menentukan kita mau menggunakan harga pokok yang mana kan. Karena tadi first in first out, maka yang diambil yang first in first out itu kan first in-nya itu yang 36 ini kan. Jadi pertama kita menghabiskan unit yang 36 dulu, menggunakan unit yang pertama dulu. Yang pertama ini yang 36 nih kan. Karena tadi dibutuhkan kan 48, tapi kita nggak ada 48 nih yang untuk harga pokok yang first, yang pertama. Maka 36 dulu sebesar 200.000 dimasukkan, baru sisanya kita masuk ke harga pokok yang selanjutnya. Baru diambilin dari yang 96 ini. Jadi yang 200
2010 kita ambilin 12 unit. Jadi totalnya ini kan 48 ya, 36 ditambah 12. Tapi pokoknya kan itu berbeda. Yang pertama kita ambil yang 200.000 dulu, kemudian baru yang 210. Jadi kita menggunakan dua harga pokok penjualan untuk yang penjualan ini. Jadi yang pertama 36 kali 200.000 7,2 juta, kemudian baru kita menggunakan pokok kedua dari pembelian yang kedua ini sebesar 12 unit, harganya 210. Jadi totalnya 2,52. Nah, untuk saldo persediaannya berarti untuk yang 36 sudah tidak perlu ditulis lagi. Yang ditulis hanya yang persediaan yang kedua ini, harga pokok yang kedua 96. Jadi 96 dikurangi 12 itu sisanya 84. Terus dengan harga pokok yang 210 ini, maka 17,64 juta. Jadi kita sekarang hanya punya satu harga pokok untuk persediaan akhirnya ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau perpetual itu kita udah langsung bisa ketahuan kita punya persediaan akhir berapa gitu. Nah, kalau di sini kan kalau ditanya pas tengah-tengah periode nih, belum akhir periode tapi tanggal 19 Maret mau tahu persediaan kita itu berapa sih kayak gitu, ya udah tinggal dilihat aja karena kita menggunakan perpetual langsung bisa ketahuan pada tanggal 19 Maret kita punya persediaan sebesar 84 juta dengan HPP yang harganya 210. Jadi kalau diuangkan itu totalnya 17,64 juta. Ini udah langsung bisa laporan terus kayak gitu. Tapi kalau periodik kita di tengah-tengah periode ini di tengah-tengah periode ini kita ya nggak tahu ini apa di tengah periode ini berapa nilai persediaan akhir pas tanggal itu tuh kita nggak bisa tahu gitu. Kecuali ya di gudang. Nah, kemudian lanjut tanggal 23 Maret itu ada penjualan lagi sebesar 24 unit. 24 unit karena kita hanya punya satu harga pokok, maka ya digunakan ini kan sebesar yang 210 ini. 24 kali 210 5,04 juta. Kemudian saldo persediaannya itu tinggal dikurangi aja dari 84 dikurangi 24 juta, maka sisanya 60 unit. Harga pokoknya 210, terus totalnya 12 juta. Terus kemudian tanggal 27-nya ini ada pembelian sebesar 60 unit, harganya 220, maka tinggal di bagian kolom pembelian, unitnya 60, harga pokoknya 220, totalnya 13,2 juta. Jadi kalau ini sesuai dengan, kalau di kolom pembelian itu sesuai dengan yang di soal aja, itu tertera berapa, langsung dimasukkan aja. Terus saldo persediaannya berarti yang sebelumnya ditulis 60, harga pokoknya 210, kemudian harga yang baru dari pembelian yang baru ini 60, harganya 220 juta. Tapi di sini sama 210 itu bisa digabungkan kayak gitu sih. Karena ini berbeda maka harus dipisah karena harganya terpisahkan, harganya beda. Terus terakhir ada pembelian lagi sebesar 60, harganya 220. Yang pertama 60 ditulis lagi, kemudian karena yang harganya masih sama 220, maka tinggal ditambah aja. Ini kan tadi kita sudah punya yang 220 itu 60, kemudian kita beli lagi harganya masih sama 220, beli lagi sebesar 60 unit, maka tinggal ditambah aja jumlahnya 120 yang harganya 220, maka langsung dicatat totalnya itu berapa. Nah, dari perhitungan yang menggunakan tabel ini, tadi soalnya kan kita diminta untuk menghitung persediaan akhirnya itu berapa, kemudian dihitung harga pokok penjualan sama laba kotornya gitu kan.
Nah, dari yang tadi tabel itu kita udah langsung bisa tahu persediaan akhirnya itu tinggal, tadi kan persediaan akhir itu adalah harga yang jumlah dan harga pokok yang terakhir gitu kan. Terakhir itu ya maksudnya ini di sini. Per 31 Maret itu saldo persediaan akhirnya itu berapa? Di sini kan ada 60 yang 210.000 dan 120 yang 220.000 gitu kan. Di ini aja, tinggal dijumlahin aja. 60 unit yang harganya 210 sama 120 unit yang harganya 220, maka total unit akhirnya itu 180. Kemudian harganya ini dari perkalian tadi dijumlah 39 juta. Maka persediaan akhir per 31 Maret jumlahnya 39 juta. Ini nanti yang akan tertera di neraca, kemudian unitnya kalau ditanya unitnya itu sebesar 180 unit. Nah, kemudian dari angka-angka ini yang angka-angka yang ini kan kita bisa menentukan besarnya penjualan, harga pokok penjualan, sama laba kotor yang nantinya akan masuk di laporan laba rugi pada akhir periode. Di sini 31 Maret gitu kan. Untuk penjualan di sini 46.800. Penjualan itu kita menghitungnya dari jumlah unit yang terjual dikali harga jual kan. Kita menentukan berapa unit yang terjual itu dari sini. Di sini ada harga jual itu ada unit. Unit yang terjual ya berarti ini 84, kemudian 36 sama 12 sama 24, atau ya bisa dilihat di sini juga bisa. Yang bagian penjualan itu kan 84, kemudian 19 Maret itu 48, kemudian ada penjualan lagi 23 Maret ini 24. Lah totalnya itu berapa? Totalnya itu dikali 300.000. Kalau kita hitung itu berarti berapa totalnya? 84 ditambah 48 ditambah 24 itu kan 156. Nah, dikali 300.000, maka ketemu 46.800.000 ini. Jadi kalau yang untuk menghitung penjualannya ini itu dikalikannya itu 300.000 ini dari yang penjualan ini. Nah, kecuali kalau di sini penjualannya itu berbeda-beda harganya, yaitu nanti tinggal dikalikan dari ininya aja. Misal 84 dikali, kita penjualnya pertama 300.000, berarti 84 kali 300 dulu. Kemudian ternyata 19 Maret kita harga jualnya beda lagi 310, berarti tinggal dikalikan aja harga jualnya itu 310 kali 48. Kemudian 24 ternyata 24 ini pas tanggal 23 Maret itu ternyata harga jualnya kita beda lagi, jadi 320 kayak itu naik. Berarti tinggal dikalikan aja 24 kali 320 itu berapa, dikalikan nanti dijumlah semua penjualan itu berapa. Tapi kalau ini karena ini sama berarti tinggal dikalikan aja jumlah penjual unit yang terjual ini. Nah, kemudian rumusnya itu kan penjualan dikurangi harga pokok penjualan, nanti ketemu laba kotor. Kita menentukan harga pokok penjualannya ini. Jadi kalau harga pokok penjualan itu langsung bisa dilihat dari tabelnya aja. Di sini kita melihatnya dari tabel yang harga pokok ini. Nah, terus yang dihitung adalah yang bagian totalnya aja. Kan kita udah menghitung harga pokok penjualan, ada unitnya, terus kemudian harga pokoknya kan berbeda-beda. Nah, terus sudah ditotalkan. Berarti total ininya yang nantinya akan masuk ke bagian harga pokok penjualannya ini. Jadi 16,8 juta ditambah 7,2 juta ditambah 2,52 juta ditambah 0,04 juta itu kalau ditotal itu hasilnya yang
31.560 ini 31.560.000. Nanti harga laba kotornya berarti tinggal kurang aja antara penjualan dikurangi sama harga pokok penjualan, maka hasilnya 15.240.000. Jadi dari tabel di sini kita sudah langsung bisa tahu tentang persediaan akhirnya sama harga pokok penjualannya ini. Langsung bisa ketahuan dari tabel. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas belum? Halo? Insya Allah. Jelas ya. Ini yang Vivo. Vivo virtual. Nah, kemudian sekarang yang Livo. Livo itu tadi kan last in first out. Jadi kayak kebalikannya dari Vivo gitu kan. Nah, di sini kalau Livo dengan menggunakan soal yang sama nih, masih sama seperti tadi. Tadi ada penjualan 84, persediaan awalnya dulu 120, 84, kemudian pembelian 96 gitu. Terus ada penjualan lagi 48 gitu kan. Tadi ada penjualan lagi 48, penjualan lagi 24. Nah, ini masih sama pokoknya, tapi yang berbeda adalah penentuan ininya, harga pokok ininya. Kalau pembelian masih sama, tetap tinggal dikalikan memang harga belinya itu berapa kan. Yang berbeda adalah kita menentukan ininya, HP yang ini di bagian harga pokok penjualan sama menentukan yang bagian saldo persediaannya itu. Jadi langsung saja di sini kalau persediaan awal masih sama seperti tadi. Harga yang ada di soal tuh langsung dimasukkan aja 200.000. Nah, kemudian ini yang pertama masih tetap sama karena kita hanya punya satu harga kan, maka ditulis 200.000. Di sini juga saldo persediaan masih sama, tinggal dikurangkan aja 120 dikurangi 84, ketemu 84 ini masih sama. Terus kemudian ada pembelian, ini dipisah baru. Karena harganya berbeda, yang satu 200.000, kemudian pembelian ini ada 210, maka dipisah saldo persediaan ini, dihitung masing-masing totalnya itu berapa. Nah, baru ini nih yang 19 Maret itu kan ada penjualan sebesar 48. Nah, untuk menentukan harganya ini kita menggunakan yang LIFO, last in first out. Last in. Di sini yang last itu kan yang 96 harganya 210 kan. Last in justru malah yang first out, yang pertama kali masuk. Maka yang dipakai itu harga yang malah 210. Beda dengan yang Vivo sebelumnya itu yang kita justru kalau Vivo pakainya yang 200.000 ini kan. Nah, yang Livo ini yang 210 yang dipakai dulu karena ini 48 kita butuhnya dan yang 210 jumlah unitnya 96, maka kita cukup unitnya udah langsung dipakai yang ini dulu. Maka di sini 48 menggunakan 210 semua. Baru saldo persediaannya tadi itu 36 masih tetap kan kita nggak menggunakan yang 36, itu masih tetap ditulis sama. Kemudian yang 48 ini dari 96 dikurangi 48 unit ini, maka ketemu akhirnya 48 ini dengan harga yang 210. Jadi kayak gitu. Kalau first in first out itu yang diambil yang pertama kali, tapi kalau yang last in first out justru malah harga yang terakhir yang dipakai di harga ini. Kemudian di sini ada lagi kita jual 24 lagi yang dipakai ya pokoknya yang terakhir dulu. Kalau terakhir sudah habis baru nanti masuk ke harga yang selanjutnya, harga yang pertama. Di sini diambilin dari yang 210 dulu, 24. Maka saldo persediaannya pertama yang ditulis masih tetap sama yang 36, baru kemudian tadi akan dikurangi 24, ketemu 24 dengan harga yang 210. Maka totalnya itu 5,04 juta.
Nah, kemudian kita beli lagi harganya 220, maka ya udah tinggal ditulis saja. Dan ada tambahan 60 unit seharga 220. Kemudian kita ada beli lagi 60, harganya 220, maka di sini tinggal ditulis lagi karena harganya tadi itu sama, tinggal ditambahkan saja 60 tambah 60 ini. Nah, dari tabel ini ketemu yang tadi harga pokok penjualan sama saldo akhirnya kan. Jadi sini untuk persediaan akhir tinggal ditulis persediaan akhir per 31 Maret, berarti yang ini kan 36 harganya 200.000. Terus 24 harganya 210. Kemudian yang 120 harganya 220 ini. Udah tinggal di aja. Berarti total unitnya, persediaan akhir yang berupa unitnya itu adalah 36 tambah 24 tambah 120, totalnya 180 unit. Terus kalau dibuat rupiahnya maka tinggal dikalikan saja, terus dijumlah hasilnya 38.640.000. Ini yang nanti akan masuk di neraca per 31 Maret. Ini yang nanti akan masuk di neraca yang disajikan neraca itu. Lah, untuk yang di laporan laba rugi itu berarti nanti yang akan masuk adalah yang penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Berarti kita ngitung penjualnya masih tetap sama kan, harga jualnya 300.000, terus kita jualnya masih tetap sama 84, 48 sama 24 ini, maka ya sama seperti yang Vivo tadi itu 46,8 juta. 46.800.000. Kemudian harga pokok penjualannya, nah ini yang berbeda karena tadi ini kan menggunakan yang last in first out, maka totalnya jadi beda kan, 16,8 ditambah 10,08 ditambah sama 5,04, maka hasilnya 31.920. Berbeda dari yang Vivo ini kan 31.560. Yang berbeda. Kemudian laba kotor itu dihitung dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Totalnya 14.880.000. Sampai sini jelas untuk yang LIFO? Sebelum kita masuk ke yang average. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Terus kemudian kita sampai yang average perpetual aja nanti. Yang nanti minggu depan baru kita masuk ke kalau periodik itu seperti apa perhitungannya. Oke, untuk yang rata-rata masih sama, menggunakan soal yang sama, kemudian tabelnya itu juga sama. Yang berbeda lagi-lagi yang sini harga pokoknya sama harga pokok untuk yang saldo persediaannya. Kita ada perbedaan nih dari yang tadi Vivo sama Livo tadi itu. Jadi untuk saldo persediaan, saldo awal tadi masih tetap sama, kemudian harga pokok penjualan, ini penjualan yang pertama itu masih tetap menggunakan harga yang di sini, yang di saldo persediaan. Kemudian ini saldo persediaannya tuh juga masih tetap sama dengan yang tadi Vivo Livo, tinggal dikalikan aja 36 itu dari yang sisa kan 120 dikurang 84 dikali 200.000 menggunakan harga yang pertama ketemu 7,2 juta. Kemudian ada pembelian sebesar 96 unit. Ini mulai beda nih. 96 unit harganya 210. Nah, di sini kok ada koma-koma seperti ini. Nah, ini tadi menggunakan metode penilaian biaya rata-rata atau average. Nah, di sini untuk menentukan jumlah harga pokoknya itu ya menggunakan average. Jadi kalau yang tadi itu kan kita ini ya tinggal dijumlah aja yang 36 yang 200.000 di list atas,
Kemudian yang bawahnya baru yang 96 sama harganya 210 di bawahnya. Tapi kalau ini metode rata-rata, kita menghitung harga pokok yang di sini itu dihitung. Nah, dihitungnya dari pertama kita menjumlah unitnya dulu. Di sini kan unit yang sebelumnya itu persediaan sebelumnya itu 36. Kemudian kita beli 96, maka ditambahkan nih 36 ditambah sama 96, maka unitnya itu totalnya jadi 132. Kemudian setelah menghitung unit, itu kita menghitung totalnya dulu. Jadi kan yang pertama itu totalnya 7,2 juta. Kemudian yang pembelian ini totalnya 20,16 juta. Maka ketemu total bagian sininya itu ditambahkan 27,6 juta. Nah, di sini sebenarnya masih kosong nih harusnya nih. Kita kan nggak tahu tadi HPP-nya. HP-nya itu berapa gitu kan. Jadi untuk menghitung HP yang ini, harga pokok ini dari totalnya ini, total yang saldo persediaan itu angkanya totalnya berapa, dibagi sama total unit persediaan. Jadi 27,36 juta. Jadi kan ini 27.360 dibagi 132. Maka ketemu harga pokok yang sini. 207 272,7, pasti panjang nih. Tapi ini dibulatinya 7. Jadi karena average, maka berbeda cara menghitungnya. Yang dihitung pertama adalah unitnya, jumlahnya berapa, kemudian totalnya ini jumlahnya berapa, baru nanti dibagi, total dibagi unitnya, nanti ketemu HP ini, harga pokok yang ini. Nah, ini saldo persediaannya seperti ini. Kemudian kita ada penjualan sebesar 48, maka 48 menggunakan harga yang ini, tinggal dimasukkan saja nih. Udah nggak perlu milih-milih lagi karena kita hanya punya satu harga kan, harga rata-rata ini. Maka yang dipakai adalah harga yang rata-rata yang sebelumnya kita sudah hitung. 272,7 ini. Kemudian totalnya tinggal dikalikan saja. Nah, habis itu saldo persediaannya ini masih tetap harganya masih sama. Jadi masih tetap ini tinggal unitnya dikurangi 132 dikurangi 48, sisanya 84, harganya masih harga yang sama yang 207 ini. Terus totalnya tinggal dikalikan. Kemudian habis itu ada penjualan lagi sebesar 24. Nah, karena ini harganya hanya satu kita punyanya, berarti tinggal diambilin aja di sini, tinggal 207 272,7 ini yang dipakai. Terus dikalikan totalnya, di sini saldo persediaan juga masih sama. Sama tinggal dikalikan saja. 84 dikurangi 24, sisanya 60, dikali harga yang terakhir ini, maka ketemu 12,436 juta ini. Ini masih panjang nih, ada koma-koma kayak gitu pasti. Tapi ini dibulatin seperti ini. Nah, kemudian ada pembelian lagi. Pembelian lagi ditulisnya masih sama, kolom sininya pembeliannya masih sama 60, harga belinya 220.000, di total 13,2 lah. Baru pas perhitungan di sininya saldo persediaannya yang berbeda. Menghitungnya sama seperti tadi, 60 ditambah 60, totalnya 120. Terus ini 12.436, ini pasti panjang, ditambah 13,2 juta, maka hasilnya 26,636 juta. Ini pasti kalau dipanjangin ya masih panjang gitu kan. Lah baru nanti menentukan ini harga pokoknya ini. Dari 26,636 dibagi 120, hasilnya 213.633. Nanti kalau misalnya kita ada penjualan, maka yang dipakai adalah harga yang hitungan ini. Tapi karena ini nggak ada penjualan kan, malah adanya pembelian lagi,
maka pembelian di kolom sini masih sama menggunakan harga beli yang 220, tapi di sininya jadi beda. 120 ditambah 60 ketemu 180, kemudian untuk totalnya ditambah 25,636 ditambah 13,2, totalnya jadi 38,836. Kemudian untuk menghitung harga pokoknya maka tinggal dibagi aja, total dibagi sama unit, maka ketemu 215 gini. Jadi untuk metode penilaian yang harga biaya rata-rata persediaan akhirnya berarti cuma satu harganya kan, totalnya 180 unit, kemudian harga pokoknya 215.756, jadinya ketemu 38,836.000. Kemudian untuk yang disajikan di laporan laba rugi penjualan masih sama tadi, karena harga jualnya 300.000 kan seragam, maka 46.800.000. Kemudian harga pokok penjualannya berarti dari total ini kan 16,8, 9,949, terus 4,975, ini di total semua jadinya 31.724.000, dan ini hasil pembulatan. Sebenarnya kan panjang itu tadi kan, laba kotornya berarti tinggal dikurangin aja, jadinya 15.076.000. Jadi biasanya ya ini berbeda-beda ini antara average, kemudian LIFO, FIFO kayak gitu. Biasanya jumlah persediaan akhir sama harga pokok penjualannya itu akan berbeda, dan itu dipengaruhi sama jumlah harga pokoknya itu berapa kayak gitu. Sampai sini sudah jelas. Nanti kita yang depan baru masuk ke gimana cara untuk menghitung penilaian persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average, tapi pencatatannya menggunakan periode bukan perpetual. Sampai sini jelas? Insya Allah jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, berarti kalau jelas langsung latihan aja ya, langsung saya kasih soal latihan.